kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gregorius Lerbolemakin dengan NPM 210401010003. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari konseling saya. Dengan judulnya itu Susah Move On. Dengan menggunakan teori dan pendekatan realita dalam konseling, ada seorang mahasiswa yang bernama Masaki yang mengalami masalah susah move on akibat memikirkan suatu perkara. Perkaranya di sini adalah itu susah move on. Dengan adanya konseling ini diharapkan klien mampu kepatenan hidupnya. Konseling dengan pendekatan ini bertujuan agar klien mampu menjalani hidup dengan lebih baik. Pengertian dari konseling realita itu sendiri adalah kenyataan atau sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sifat dari konseling realita adalah real atau nyata. Jadi langkah-langkah dalam kegiatan layanan, yang pertama itu tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama itu guru BK mengucapkan salam. Yang kedua, guru BK menanyakan kabar konseli. Yang ketiga itu guru BK menjelaskan pengertian dan tujuan dari layanan konseling. Yang keempat, guru BK menanyakan kesiapan konseling. Tahap berikutnya itu adalah tahap transisi. Yang pertama, guru BK mengingatkan kembali kepada konseli perihal kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, guru BK memfasilitasi konseli untuk mengekspresikan dirinya secara unik, terbuka, dan mandiri. Yang ketiga itu guru BK mengamati perilaku dan perubahan konseli. Yang berikutnya itu tahap inti. Tahap inti itu yang pertama itu guru BK mengidentifikasikan permasalahan konseli. Yang kedua, guru BK menerapkan pendekatan realita dengan teknik BDP. Yang pertama itu eksplorasi kebutuhan dan keinginan bertujuan untuk mengetahui komitmen dari konseli dalam memenuhi kebutuhan. Itu kebutuhan dasar. Yang kedua itu doing. Itu mengeksplorasi arah dan tindakan bertujuan untuk mengetahui tentang hal apa saja yang dilakukan konseli.
untuk mencapai kebutuhannya. Yang berikutnya adalah evaluation. Tahap evaluation itu yang pertama itu terhadap arah perilaku atau tindakan spesifik dan terhadap keinginan atau kebutuhan, termasuk kebutuhan yang harus diperoleh terhadap persepsi dan sudut pandang. Yang berikutnya adalah planning. Planning ini membantu konseling dalam membuat perencanaan dalam rangka itu memenuhi kebutuhan secara spesifik, harus berdasarkan motivasi dan kemampuan konseling. Yang berikutnya itu guru BK melakukan refleksi ulang dari kegiatan konseling yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir itu tahap penutup. Guru BK menyimpulkan hasil dari konseling. Yang kedua itu guru BK mengakhiri konseling dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Baik, sesi berikutnya adalah tahap berikutnya di tahap konselingnya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Saki ini berasal dari Pekanbaru ya? Enggak, Pak. Saya berasal dari Jakarta. Di sini ngekos atau tinggal di saudara? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Oh, Sudirman itu jauh ya? Jadi kesini naik apa ya? Enggak, Pak. Saya naik sepeda motor. Sendirian atau diantar sama teman? Kadang dengan teman, kadang sendirian. Oh, tetapi tetap dijaga ya keselamatan di jalan raya. Waktu lalu lintas jangan ugal-ugalan ya. Ya, Pak. Mas Saki sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Iya, Pak. Sudah pernah waktu di SMA dulu. Berarti Mas Saki sudah tahu ya, di dalam konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Dan hari ini kita melaksanakan konseling kurang lebih 30 menit. Apabila dibutuhkan konseling lanjutan, maka kita akan melaksanakan di lain waktu sesuai dengan yang telah kita sepakati. Nantinya, oh ya, Mas Saki gimana ya? Kayaknya sedang yang Anda pikirkan. Iya, Pak. Saya lagi kurang fit, begadang tiap malam. Loh, kok begadang setiap malam? Iya, Pak. Karena mikirin mantan saya. Mantan? Emangnya ada apa dengan mantannya? Jadi, Pak, saya punya mantan. Iya. Saya sudah pacaran 5 tahun. Hubungan kami juga direstui dengan orang tua. Tapi hubungan ini tidak berlangsung lanjut dan putus di tengah jalan. Jadi selama ini Mas Saki selalu memikirkan mantannya ya? Enggak, Pak, cuman akhir-akhir ini aja. Waktu itu aku
dengar dari teman, katanya dia itu sedang tunangan. Tadinya aku nggak percaya Pak, padahal kita udah berhubungan 5 tahun. Tapi setelah aku lihat di sosmed dia, aku tuh melihat sendiri kalau dia itu berduaan dengan wanita dan statusnya punya tunangan. Ya, saya mengerti dan memahami bagaimana masa saat ini. Kan gini ya Mas Aki, kan dia udah tunangan. Kalau dia udah bertunangan, berarti kan dia sudah mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Jadi sekarang Mas Aki sendiri apa ya, Mas Aki sendiri atau inginkan setelah melihat keadaan itu? Iya, setelah saya melihat seperti ini, saya ingin melupakan dia tapi nggak bisa gitu Pak. Saya masih pengen memikirkannya aja gitu Pak. Masih belum ikhlas. Ya, tadi Mas Aki bilang keinginan mau melupakan mantannya. Lalu dengan Mas Aki memikirkan terus begadang setiap malam, apa Mas Aki bisa melupakan mantannya? Iya, nggak bisa sih Pak. Kalau begitu Mas Aki sudah tahu kan bagaimana melupakan mantannya Mas Aki. Iya, saya belum tahu bagaimana caranya melupakan mantan saya Pak. Jadi begini ya Mas Aki. Mas Aki menanyakan bahwa Mas Aki sering lihat-lihat di sosmed dengan foto-foto gitu. Bagaimana kalau hal pertama yang Mas Aki lakukan adalah menghapus atau memblokir sosial medianya? Berarti saya harus mendeklon seluruh pertemanan dengan dia, baik email, FB dan lain-lain. Yaitu tahap pertama Mas Aki bisa menghapus sosial medianya. Mungkin setelahnya Mas Aki bisa melakukan apa? Iya, saya akan bisa fokus untuk kuliah. Saya dan mungkin saya akan mencari penggantinya untuk diri saya, Pak. Oke, pasti bisa ya, karena Mas Aki ini kan pintar, ganteng, ganteng lagi, kan nggak usah putus asa. Seharusnya itu sudah bagus untuk mencari wanita lain, apalagi Mas Aki fokus dengan kuliah, Mas Aki cepat wisuda, cepat cari kerja, keadaannya lebih membaik. Iya, Pak. Tadi kan Mas Aki bicara kalau akan mencoba menghapus kontak dan fokus pada kuliah. Sekarang kita melakukan planning ya Mas. Sekarang, Pak. Sekarang saya bisa menghapus seluruh kontak dan dengan dia. Oke, bagus. Udah Pak, saya sudah menghapus seluruh kontaknya. Ya, saya bangga dengan Mas Aki. Mas Aki bisa melakukan dan melaksanakan apa yang Mas Aki ucapkan setelah konseling ini. Apakah Mas Aki bisa menyimpulkan sesuatu? Iya Pak, ternyata selama ini saya terlalu dalam perasaan, terlalu memikirkan dia. Seharusnya saya bisa bangkit dari dulu gitu. Dia saja bisa bahagia, kenapa saya enggak gitu? Ya, pasti Mas Aki mendapatkan wanita lebih baik. Oke, setelah melakukan konseling ini, bagaimana
perasaan Mas Aki? Saya merasa lebih tenang, lebih lega rasanya. Sepertinya plong gitu, masalah saya sudah terpecahkan karena konseling dengan Bapak. Saya senang akhirnya Saki sudah menyelesaikan masalahnya. Saki, apakah konseling pada hari ini bisa kita hentikan? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Oh iya, hati-hati ya nak. Terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi kesimpulan dari konseling saya ini adalah dapat membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya yang sedang dia alami. Jadi permasalahannya adalah move on. Jadi dengan menggunakan pendekatan realita telah membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Baik, cuman itu saja teman-teman dari proses kegiatan konseling saya, masalah serta pendekat yang telah diberikan. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.